Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Pak Guru harapkan kalian semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan pastinya mudah-mudahan semua kalian dalam keadaan berbahagia selalu. Tidak boleh ada yang stres, tidak boleh ada yang merasa tertekan. Kita harus melawan COVID-19 ini dan semuanya harus tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar sosiologi. Untuk mata pelajaran sosiologi kelas 11 semester 1, ini ada 3 bab yang harus kita selesaikan. Bab pertama yaitu tentang kelompok sosial, bab kedua tentang permasalahan sosial dalam masyarakat, dan bab ketiga adalah tentang perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Baiklah, di bab pertama kelompok sosial, coba kalian cermati, di sana Pak Guru tampilkan ada grup sepak bola, itu adalah Timnas Indonesia. Jadi Timnas Indonesia itu adalah contoh dari adanya suatu kelompok sosial. Nah, mengapa Timnas Indonesia itu bisa dikategorikan ke dalam kelompok sosial? Ini nanti silahkan kalian kemukakan alasan kalian atau pendapat kalian. Pak Guru ingin kalian rekam saja suara kalian, kemudian hasil pendapat kalian yang berupa rekaman suara tersebut kalian kumpulkan nanti sebagai tugas di bab 1 kelompok sosial mata pelajaran sosiologi. Adapun tujuan pembelajaran kita untuk bab 1 kelompok sosial ini, diantaranya yang pertama, setelah membaca materi, peserta didik mampu mendefinisikan kelompok sosial dalam pendekatan sosiologis secara tepat. Kemudian yang kedua, setelah melakukan pengamatan mengenai kelompok sosial, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri dan fungsi kelompok sosial secara benar. Yang ketiga, setelah berdiskusi, peserta didik mampu menganalisis latar belakang dan proses pembentukan kelompok sosial secara kritis. Dan yang keempat, setelah melakukan wawancara, peserta didik mampu menjelaskan ragam kelompok sosial dan dinamikanya secara benar. Jadi ada 3 subpokok bahasan di dalam bab 1 ini. Subpokok bahasan yang pertama yaitu kelompok sosial dalam masyarakat, subpokok bahasan yang kedua yaitu pembentukan kelompok sosial, dan subpokok bahasan yang ketiga yaitu ragam dan dinamika kelompok sosial. Baiklah, kita mulai dari subpokok bahasan yang pertama yaitu kelompok sosial dalam masyarakat. Yang perlu kita pahami dalam kelompok sosial dalam masyarakat ini, yang pertama adalah kelompok sosial dalam tinjauan sosiologis seperti apa. Kemudian yang kedua, bagaimana ciri-ciri kelompok sosial. Dan yang ketiga adalah apa sih fungsi dari kelompok sosial itu. Kelompok sosial dalam tinjauan sosiologis ini, pertama-tama, kenapa kita harus mempelajari kelompok sosial? Alasannya adalah karena kelompok sosial ini adalah bagian dari gejala sosial. Jadi munculnya gejala sosial itu ditandai dengan adanya kelompok-kelompok sosial. Kemudian di samping itu, kelompok sosial merupakan salah satu kajian ilmu sosiologi. Jadi kalau belajar sosiologi itu sama artinya dengan mempelajari kelompok sosial. Kelompok sosial ini bisa dikatakan masyarakat, kelompok paguyuban, dan seterusnya. Selanjutnya, ciri-ciri kelompok sosial. Ciri yang pertama yaitu adanya kesadaran dan rasa memiliki, sense of belonging. Jadi, kelompok sosial itu ditandai dengan adanya perasaan atau adanya kesadaran untuk saling memiliki satu dengan yang lainnya. Apabila Anda membuat sebuah kelompok, katakan sudah kelompok grup atau kelompok hobi, maka di sana harus muncul kesadaran bahwa satu dengan yang lainnya itu saling memiliki. Tidak kemudian saling mengacuhkan atau saling tidak mempedulikan. Kemudian ciri yang kedua yaitu adanya hubungan timbal balik di antara anggota kelompok. Jadi kelompok sosial itu harus ditandai dengan adanya hubungan timbal balik. Timbal balik pun ini bisa bersifat
langsung maupun tidak langsung. Kalau langsung itu bisa berinteraksi, tegur sapa, saling tolong menolong dan seterusnya. Bila tidak langsung ini bisa dikenali atau bisa diberikan bila tidak langsung ini bisa muncul dari suatu komunikasi yang berlangsung tanpa tatap muka, misalnya seperti komunikasi dalam media sosial atau telepon dan seterusnya. Kemudian ciri yang selanjutnya yaitu adanya faktor pengikat. Jadi suatu kelompok sosial itu harus memiliki daya rekat, harus memiliki sesuatu yang menjadi perekat di antara satu dengan yang lainnya. Contoh misalnya klub sepeda MTB begitu, maka mereka diikat oleh kesamaan hobi. Jadi hobi yang mereka miliki itu satu dengan yang lainnya itu sama, sehingga mereka itu akan cenderung saling mendukung satu dengan yang lainnya. Ya, hobinya menjadi salah satu faktor pengikat atau salah satu daya rekat. Dan yang keempat, cirinya adalah bahwa kelompok sosial itu berstruktur, berkaidah, dan berpola. Di sini Pak Guru ingin mengutip pendapatnya Surjono Sukanto bahwa kelompok sosial teratur tidak dapat dipisahkan dengan sebuah struktur. Bahwa struktur berkaitan dengan kaidah atau norma yang berkembang dalam kelompok. Norma sosial yang berkembang dalam kelompok menjadi pedoman berperilaku bagi anggota-anggotanya. Dengan demikian, struktur dapat menunjukkan keberadaan kelompok dalam masyarakat secara resmi. Sebaliknya, kelompok non-formal seperti pertemanan tidak terlalu fokus pada struktur dan kaidah tetapi memiliki pola perilaku relatif sama. Artinya bahwa di dalam kelompok sosial itu tidak bisa lepas dari keberadaan suatu struktur. Kemudian ada kaidah dan ada pola perilaku. Contoh, kenapa kelas kalian kan ini bisa dikategorikan sebagai kelompok sosial. Kenapa kelas kalian harus memiliki struktur kelas? Karena kelompok sosial itu memang tidak bisa dilepaskan dari struktur, dari adanya suatu struktur. Maka harus ada siapa yang bertanggung jawab di bidang kebersihan kelas, siapa yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan situasi kelas dan seterusnya. Itu lebih efektif dapat diwujudkan dalam sebuah struktur, sehingga nanti struktur itu erat kaitannya dengan norma-norma yang lahir dari interaksi maupun norma-norma yang lahir dari adanya kelompok sosial tersebut. Paham ya? Kemudian yang ketiga yaitu fungsi kelompok sosial. Fungsi kelompok sosial ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi bagi individu dan fungsi bagi masyarakat. Bagi individu ini maksudnya adalah fungsi untuk kita sebagai makhluk pribadi atau individu, bahwa fungsinya adalah dapat menjalin hubungan sosial. Kemudian fungsi yang kedua sebagai pendidikan, dan yang ketiga sebagai pemecahan masalah. Bahwa dengan adanya kelompok sosial, maka individu kita atau pribadi kita itu akan lebih memiliki pengalaman, akan lebih memiliki banyak wawasan dalam bagaimana menjalin hubungan sosial. Kemudian di samping itu bagaimana kalian mendapatkan berbagai macam wawasan atau ilmu pengetahuan dari teman-teman kelompok kalian. Dan bagi individu, kelompok sosial itu juga dapat berfungsi sebagai pemecahan suatu masalah. Dan kemudian bagi masyarakat, bahwa kelompok sosial berfungsi pertama membentuk nilai dan norma, kemudian sebagai pengawas sosial. Jadi kelompok sosial ini mengawasi kita secara bersama-sama. Kemudian sebagai pembentuk struktur sosial. Jadi salah satu ciri yang tadi kita sebutkan adanya struktur dan kaidah tersebut, bahwa fungsinya pun adalah bagi masyarakat
membentuk struktur sosial. Selanjutnya yaitu pembentukan kelompok sosial. Jadi bagaimana membentuk suatu kelompok sosial itu bisa kalian pelajari. Untuk memahaminya kalian bisa mempelajari pertama latar belakang terbentuknya kelompok sosial, kemudian yang kedua faktor-faktor yang diperlukan atau faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pembentukan kelompok sosial, dan yang ketiga tahap pembentukan kelompok sosial seperti apa. Nah, ketiga sub pokok bahasan tentang pembentukan kelompok sosial tersebut silakan nanti kalian pelajari lebih mendalam dengan mungkin referensi kalian itu adalah buku sosiologi kelas 11 semester 1, ini ada di Kopsis, atau mungkin ada beberapa teman kalian yang sudah punya. Nanti silahkan kalian pelajari lebih mendalam, karena pembentukan kelompok sosial materi tersebut akan menjadi materi yang akan kita diskusikan pada pertemuan selanjutnya. Paham ya? Baiklah, sebelumnya tadi kita sudah membahas tentang kelompok sosial dalam tinjauan sosiologis, kemudian ciri-ciri kelompok sosial, kemudian fungsi kelompok sosial itu seperti apa. Nah, dari pengetahuan awal tadi, kembali lagi Pak Guru ingin kalian berikan suatu alasan kenapa kemudian foto yang Pak Guru munculkan ini, yaitu Timnas Indonesia, ini bisa dikatakan sebagai suatu contoh kelompok sosial. Nah, pendapat kalian rekam, kemudian rekamannya kalian kirim ke Pak Guru sebagai tugas kalian. Mungkin demikian dulu materi kita untuk sosiologi bab pertama, kelompok sosial. Apabila ada yang masih kebingungan atau ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti layangkan pertanyaan kalian melalui grup WA. Ya, dan di sana mungkin nanti bisa saling komentar, teman-temannya juga bisa membantu bagi yang memahami. Pak Guru akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.